Bapak. Ya, selamat siang. Terima kasih atas kesediaan Bapak pada siang hari ini. Saya bersama Ibu Hafisa. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak untuk memenuhi salah satu tugas kami dalam pendidikan guru penggerak, yaitu dalam alur demonstrasi kontekstual, yakni melakukan wawancara terhadap pimpinan sekolah kami dalam hal pengambilan keputusan Bapak. Ya. Oke, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Iya, terima kasih. Setiap pimpinan ataupun setiap kepala sekolah ketika memulai sebuah tugas di sebuah tempat, maka kepala sekolah tersebut harus menguasai yang namanya medan, sehingga memang diawali dengan identifikasi persoalan-persoalan apa yang ada di sekolah tersebut, sehingga akan muncul bagaimana cara mengatasi, kemudian bagaimana cara melaksanakan program-program yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya dari identifikasi itu memang kalau mau kita bagi bisa dibagi menjadi dua. Ada program yang kita kerjakan itu tidak menyangkut atau tidak menyentuh kepada pribadi-pribadi atau banyak orang, tetapi ada memang program-program yang kita akan laksanakan itu nanti akan berkaitan atau akan berhubungan dengan orang per orang gitu. Nah, terkait dengan identifikasi persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan dilema etika, kemudian termasuk bujukan moral gitu ya. Terkait dengan dilematika etika atau dilema etika, ini kan akan menyangkut hubungannya dengan orang per orang. Ya. Nah, sehingga supaya tidak bias di dalam pengambilan keputusan, maka yang paling penting itu harus membuat program secara tertulis ataupun aturan-aturan secara tertulis. Nah, ketika aturan-aturan tertulis itu sudah kita buat, kemudian kita sosialisasikan kepada semua yang berhubungan dengan kita gitu ya, maka diharapkan memang nanti berbicaranya bukan orang per orang, tetapi orang tersebut akan tunduk dengan aturan itu. Sebut saja contoh sederhana, misalnya aturan tata tertib di sekolah. Ya, betul, Pak. Aturan tata tertib di sekolah itu akan menyentuh seluruh siswa. Dan notabene-nya di antara siswa-siswa itu bisa jadi ada anak kandung kepala sekolah, bisa jadi anak wakil kepala sekolah, bisa jadi ada anak kandung guru-guru atau karyawan gitu. Ketika kita tidak punya aturan tertulis, maka pada saat kita akan membuat keputusan, itu nanti kita akan tunduk dengan tekanan-tekanan orang per orang. Artinya bahwa kita akan mengalami kesulitan di dalam hal dilema etika tadi. Tetapi ketika kita membuat aturan tadi, maka semuanya akan mengikat, sehingga kita bisa menghindarkan dari yang namanya dilema etika tadi. Seorang pimpinan cukup mengatakan bahwa semua hal di sekolah ini nanti akan tunduk dengan aturan yang ada di sekolah. Makanya saya selaku kepala sekolah ketika melaksanakan rapat rutin, saya katakan dengan Bapak Ibu dan guru yang kira-kira punya kepentingan, apakah ada anak kandung, ada keponakan, ada saudara dan lain-lain, mohon diawasi secara maksimal, karena nanti kita akan diikat oleh yang namanya satu aturan, dan itu semuanya akan berlaku kepada siapapun. Nah, sehingga kalau itu bisa berjalan, berarti paling tidak kepala sekolah sudah bisa memperkecil kondisi yang ada kaitannya dengan dilema etika tadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan bujukan moral. Bujukan moral juga sama. Saya selaku kepala sekolah harus tegas membuat aturan. Sebagai contoh misalnya di sekolah kita ini kan ada yang namanya pengadaan barang atau pengadaan bahan kan gitu ya.
misalnya pengadaan pembelian buku atau pembelian alat-alat lab gitu. Nah, kalau itu hanya berdasarkan keputusan kepala sekolah, maka akan sangat rawan dengan yang namanya bujukan moral tadi gitu. Tetapi saya sudah membuat semacam kebijakan, kalau misalnya ada penerbit misalnya mau menawarkan dengan kepala sekolah buku-buku produknya, maka saya selaku kepala sekolah tidak akan melayani secara langsung, tetapi saya cukup mengatakan coba hubungi, kita ada bendahara bos misalnya. Nah, dari bendahara bos itu dia tahu betul gitu aturannya gitu. Nah, sehingga saya sebagai kepala sekolah tidak terbebani karena ketika banyak penerbit yang masuk gitu, kalau nggak dibuat aturan, maka saya akan subjektif mengambil keputusan. Mungkin saya akan mengambil penerbit yang ada kaitannya saudara dengan saya atau ada teman. Nah, sehingga dikhawatirkan kalau itu yang terjadi, mutu dari buku yang akan kita beli atau mutu barang-barang yang kita beli itu pasti akan akan tidak baik gitu. Tetapi ketika dibuat aturan bahwa buku yang dibeli itu adalah buku yang memang diusulkan oleh guru gitu. Kemudian kalau bahan-bahan lab yang mau dibeli itu memang masukan ataupun usulan dari petugas lab gitu. Sehingga ketika petugas lab merekomendasikan barang ini yang harus dibeli, maka bendahara bos cukup mengatakan kita butuhnya alatnya ini. Kalau kepala sekolah nanti sifatnya hanya membuatkan persetujuan saja. Nah, dan itu memang sangat kental, seorang pemimpin itu memang sangat rawan dengan dilema etika dan bujukan moral itu. Jadi intinya bahwa untuk mengatasi dua persoalan itu kita harus punya aturan baku, harus ada tata tertib yang jelas, dan itu memang sudah disosialisasikan sebelumnya. Baik Bapak, berarti di sini untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak ya sudah membuat sebuah aturan tertulis agar tidak ada yang menyimpang dan harus ada alurnya agar tidak terjadi bujukan moral, gitu ya Pak ya. Kemudian Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Betul. Jadi ketika kita akan mengambil keputusan ya, dan di mana keputusan itu dihadapkan kepada misalnya ada dua permasalahan yang kedua persoalan atau permasalahan itu memang dua-duanya benar gitu ya. Ketika ini menjadi sebuah istilahnya itu menjadi sebuah pilihan dari seorang kepala sekolah, tentunya masalah kebenaran itu harus dilihat dari segi kemanfaatannya. Jadi dua-duanya bisa jadi benar, tapi secara manfaat kemungkinan akan berbeda. Kemudian kalaupun manfaatnya sama, maka kita harus lihat dari jumlah orang yang akan memanfaatkan. Kalau misalnya sebuah keputusan itu benar, tetapi hanya bisa membuat dua orang saja yang dapat melaksanakan atau dua orang saja yang puas gitu ya. Tetapi ada keputusan yang juga benar, tetapi bisa membuat suasana yang nyaman bagi banyak orang, tentunya itu yang akan kita lihat. Jadi di dalam membuat keputusan dalam hal dua-duanya benar, kita lihat dulu dari segi manfaatan mana yang lebih tinggi manfaatnya. Kalau manfaat yang lebih tinggi, kita lihat kebermanfaatan itu bisa dirasakan oleh lebih banyak orang atau tidak. Oke, baik. Berarti dalam pengambilan keputusan ini Bapak menjunjung tinggi segi kemanfaatannya dan berapa jumlah orang yang terdampak pada kemanfaatannya ya. Oke. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, jadi di dalam membuat keputusan memang betul harus ada prosedurnya gitu. Nah, adapun prosedur yang saya ambil, saya tidak akan
tampil sendirian gitu. Tidak akan tampil sendirian, tetapi saya lebih menekankan kepada kerja sama tim. Jadi sebelum saya membuat keputusan, sebelum membuat alur, saya biasanya ada koordinasi dulu dengan paling tidak staf pimpinan atau wakil-wakil, kemudian bisa juga nanti ditambah dengan kepala TU atau ditambah beberapa orang guru senior. Itu biasanya saya diskusikan dulu, kemudian kalau sudah didiskusikan itu baru kita buat alurnya, dan alur itu harus kita buat secara tertulis gitu. Ambil contoh misalnya kita pernah membuat semacam alur pelayanan, misalnya ada tamu yang hadir di SMA 2. Ketika ada tamu hadir di SMA 2, apa yang harus dilakukan dulu? Itu kita rapatkan, kemudian kita tuangkan dalam bentuk semacam alur atau skema gitu. Nah, sehingga siapapun tamunya gitu, dia mengikuti alur itu, kemudian nanti pada saat kita melayani tentunya akan lebih mudah gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada tamu yang istimewa langsung dilondong saja masuk, tidak gitu. Tapi semua tamu kita buat alurnya harus lapor dulu dengan resepsionis. Dari resepsionis nanti berhak menanyakan apa kepentingannya, kemudian harus ketemu dengan siapa gitu. Kemudian berikutnya dipersilakan menunggu sebentar, resepsionis kita baru berhubungan dengan kepala sekolah untuk memastikan apakah tamu bisa menghadap sekarang atau tidak gitu. Jadi alurnya itu sudah sangat jelas gitu. Itu salah satu contoh. Oke, baik Pak Sugeng. Jadi di sini Bapak teamwork ya Pak ya dengan para waka atau bisa juga dengan kepala TU dan guru senior sehingga menghasilkan sebuah aturan, sehingga aturan itu bisa dijalankan gitu ya Pak ya. Nah, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, hal-hal yang saya anggap efektif seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya tidak boleh maju atau bergerak sendiri, tetapi harus ada diskusi dengan staf, kemudian didiskusi dengan beberapa guru, kemudian bisa jadi melibatkan siswa juga, perwakilan siswa. Kemudian itu sebelum kita buat semacam aturan atau sebuah semacam keputusan, itu disosialisasikan dulu dengan seluruh warga sekolah. Bagaimana cara mensosialisasikannya? Dalam skala yang besar, misalnya ketika upacara bendera, itu kan sebenarnya sosialisasi kebijakan-kebijakan. Pada saat rapat rutin juga disampaikan. Nah, ketika di rapat rutin kita melihat memang sebagian besar sudah menyetujui apa gagasan kita, apa program kita, nah, termasuk dalam hal mengantisipasi kemungkinan masalah dilema etika dan kebutuhan moral ini, kita tuangkan dalam sebuah keputusan bersama gitu. Ketika itu dituangkan dalam keputusan bersama, maka akan mengikat semua orang, sehingga akan lebih efektif, kemudian akan lebih kuat keputusannya ataupun aturannya gitu. Baik, yang jadi di sini yang Bapak anggap efektif adalah dengan proses diskusi dengan banyak pihak, kemudian mensosialisasikan hasil diskusi agar semua pihak itu bisa mengetahuinya dan bisa mengungkapkannya, gitu ya Bapak ya. Kemudian bisa Ibu Afisa melanjutkannya. Dan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja sih Pak yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus di dalam? Ya, jadi hal-hal yang menjadi tantangan yang besar terkait dengan dilema etika itu kalau sudah menyangkut keputusan itu berkaitan dengan guru atau staf TU atau keluarga besar sekolah ini. Contoh misalnya ada putra dari seorang guru kita atau putra dari staf TU atau putra dari salah satu pengurus komite dan lain-lain, itu terkena kasus misalnya pelanggaran gitu atau pelanggaran terkait dengan aturan di sekolah gitu. Itu tentunya menjadi tantangan yang sangat berat gitu, karena itu
menyangkut orang-orang yang begitu dekat dengan kita gitu. Tetapi karena kita tadi sudah menuangkan aturan itu dalam bentuk aturan tertulis gitu, maka kita bisa sedikit atau paling tidak kita lebih banyak bisa mengurangi ada rasa ketidaknyamanan atau rasa tidak enak dengan kawan gitu. Karena memang sudah diatur atau sudah diatur oleh aturan itu. Jadi itulah sebenarnya tantangan yang paling berat ketika berkaitan dengan etika dilema tadi atau dilema etika tadi. Tapi kalau tantangan berat yang kaitannya dengan bujukan moral itu biasanya itu justru dari teman-teman dekat sendiri ataupun keluarga dekat, di mana keluarga dekat itu punya usaha atau punya semacam produk yang dia tahu sekolah ini membutuhkan gitu, sehingga dia akan memanfaatkan mungkin rasa teman atau keluarga untuk memaksakan supaya kita bisa memakai atau membeli produk yang dia tawarkan. Sementara kita tahu betul produk yang dia tawarkan mungkin dari segi harga lebih mahal ataupun dari segi kualitas itu tidak bagus gitu. Nah, kita akan mengambil keputusan bahwa kita belum bisa menggunakan atau membeli produk dari saudara atau dari teman dekat itu. Saya kira itu yang paling berat ketika mengambil keputusan terkait dengan dilema bujukan moral tadi. Ya. Intinya berarti yang paling terberat tentang dilema etika atau bujukan moral dari internal ya Pak. Dari internal. Tapi bagaimana kita membuat nyaman berdasarkan peraturan, jadi antara si internal dan kita sama-sama tahu peraturan sehingga keputusan diambil berdasarkan peraturan tersebut. Iya betul. Makanya saya ketika misalnya ada teman lah, sebut teman menawarkan barang gitu ya, saya langsung menyampaikan gitu bahwa kami kalau mau membeli barang ini aturannya begini, spesifikasinya seperti ini gitu, kemudian kualitasnya harus begini gitu. Kalau misalnya kira-kira bisa dipenuhi ya silakan gitu, tapi kalau kira-kira nggak bisa dipenuhi itu belum bisa gitu. Nah, tetapi supaya mengurangi ketersinggungan langsung, makanya saya harus menggunakan orang lain. Dalam hal ini misalnya bendahara bos misalnya, nanti bendahara bos yang jelaskan, bendahara bos menjelaskan kalau sekolah sudah membuat aturan begini, maka kalau bisa sesuai dengan ini, tapi kalau nggak bisa biasanya kepala sekolah tidak akan menerima atau tidak akan mentoleransi gitu. Nah, sehingga ketika yang bersangkutan nanti ketemu dengan saya sebagai kepala sekolah, saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar gitu, karena sudah dijelaskan secara detail oleh staf yang lain gitu. Baik, jadi memang sudah tahu gitu aturannya. Betul. Baik. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal seperti itu Pak dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau bujukan moral seperti itu Pak? Atau langsung diselesaikan di tempat atau seperti apa prosedurnya Pak? Kalau ada jadwal, tetapi jadwalnya fleksibel. Sebagai contoh misalnya ketika kita mau menghadapi kegiatan PPDB, ini kan setiap tahun kan pasti ada kan gitu ya. Maka kita jadwalkan sebelum pelaksanaan PPDB itu, biasanya saya sudah menginfokan dengan guru melalui rapat rutin gitu bahwa kita akan ada kegiatan PPDB, aturannya begini dan seterusnya gitu. Nah, ini kan maksudnya supaya guru sudah tahu, sudah terjadwal, sudah terencana bahwa PPDB sudah diumumkan oleh kepala sekolah waktu rapat rutin, sehingga pada waktu pelaksanaannya itu guru-guru itu udah ikut aturan main gitu. Ya, dan termasuklah saya sering mengatakan di ruang kalau di rapat itu, kalau ada orang misalnya yang berusaha untuk masuk atau memasukkan anaknya tapi tidak melalui jalur yang benar gitu ya, Bapak Ibu cukup langsung sampaikan saja ini nggak bisa gitu, dan nggak perlu lagi bilang siapa tahu kepala sekolah bisa gitu. Nah, jadi sudah terblok di situ gitu, sudah terblok di situ. Ya, jadi gitu. Berarti memang sudah ada aturan tapi bisa fleksibel tergantung kegiatan apa yang sedang betul. Jadi terjadwal tapi dia fleksibel, kemudian disesuaikan juga dengan kebutuhan
kemudian persoalan apa yang kira-kira nanti akan ada persoalan yang kaitannya dengan dilema etika dan rujukan moral tadi. Oke Pak, terkait dilema etika dan rujukan moral, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus seperti ini? Yang pertama sebenarnya yang mempermudah saya itu adalah aturan yang sudah ada. Aturan itu kan ada yang memang kita yang membuat gitu ya, tetapi ada juga yang memang sudah disiapkan oleh misalnya dari kementerian melalui peraturan menteri. Berarti kan kita tinggal melaksanakan saja kan begitu. Nah kemudian yang bisa membantu saya juga adalah keputusan dari pimpinan kita gitu. Saya kan sebagai kepala sekolah di sini kan punya pimpinan juga di dinas gitu. Nah kalau pimpinan di dinas sudah menggariskan bahwa ini harus begini gitu ya, maka saya sebagai kepala sekolah di sini tinggal menyampaikan arah dari kepala dinas bahwa ini harus dilaksanakan seperti ini, sehingga itu justru akan apa ya istilahnya memudahkan atau bisa memblok diri gitu ya dari tekanan terkait dengan masalah kedua hal itu tadi. Intinya berarti aturan yang sudah ada ya Pak ya, baik aturan Bapak atau aturan yang dari yang lebih atas dari Bapak. Organisasi ya, aturan organisasi yang lebih tinggi. Dalam hal ini kan kalau aturan organisasi itu kan bisa berupa undang-undang kan begitu ya, bisa berupa peraturan menteri gitu, kemudian berupa juknis, kemudian ada aturan sendiri yang kita buat di organisasi atau di lembaga kita gitu. Itu secara tertulisnya, secara tidak tertulisnya itu tadi. Biasanya kan kami kan sering juga rapat dengan pimpinan, ada arahan, kemudian ada komitmen yang harus dibangun gitu. Nah sehingga kita tinggal ikutin saja seperti itu gitu. Nah ketika pimpinan kita sudah mengarahkan A misalnya, sementara kita mengerjakan B, itu justru yang akan memunculkan persoalan baru, khususnya yang dilema etika dan rujukan moral tadi. Oke Pak, yang terakhir nih ya Pak ya. Dari semua hal yang telah kita sampaikan panjang lebar, pembelajaran apa sih Pak yang bisa Bapak petik dari banyak pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya dilema etika dan rujukan moral? Ya, pelajaran yang saya petik bahwa sepanjang kita bisa konsisten, sepanjang kita bisa disiplin dengan keputusan-keputusan yang kita buat, itu justru akan membuat ringan pekerjaan kita, kemudian akan membuat kita bekerja lebih nyaman gitu ya, dan kita tidak merasa tertekan gitu. Jadi itulah sebenarnya pengalaman gitu. Tetapi ketika ada yang kita langgar gitu ya, maka itu akan menyusahkan kita sendiri gitu. Maka terus terang saya di sini nyaman karena dari awal memang sudah dibuat kesepakatan, dibuat aturan dan lain-lain gitu. Nah sehingga kalau ada desakan-desakan ya kita semua kembali ke aturan gitu. Itulah pengalaman saya kira yang paling berharga terkait dengan dua persoalan ini. Jadi ada kalimat nih Pak yang saya petik, konsisten dan disiplin. Kalau bahasa Islam itu istiqomah. Jadi kalau dikerjakannya istiqomah, dia akan membuat kita nyaman gitu, tidak merasa berat gitu. Tidak mencela-mencela. Tidak sesuai apa yang diomongkan dengan apa yang dikerjakan, itu justru akan membuat susah hidup kita. Iya benar. Tapi kalau apa yang kita omongkan sesuai dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita kerjakan sesuai dengan aturan, ya akan lebih nyaman dan istiqomah. Sangat setuju sekali Pak. Iya. Oke, Baik, sepertinya sudah. Iya. Baik, terima kasih Bapak untuk kesediaannya pada siang hari ini. Saya mendapat banyak pelajaran dari wawancara, dari perbincangan kita siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak ya. Iya sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya ada manfaat. Baik, amin. Terima kasih Pak.
Baik, selamat pagi. Pada kesempatan ini saya Lia Agustina akan melakukan wawancara di sesi di alur demonstrasi kontekstual dengan modul 3.1 dengan narasumber yaitu Bapak Dr. Andes Haji Nimron Kosadi MPD sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Baik Pak, pertanyaan saya yang pertama Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran? Baik, para CGP calon-calon penggerak yang luar biasa, tentunya dari beberapa pertanyaan nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian semuanya, kita perlu pahami bahwa memang di sebuah lembaga pendidikan atau sebuah organisasi manapun di dalamnya ada beberapa masalah, tentunya berkaitan dengan etik maupun moral. Ya. Kalau tentang etik, jadi bahwa kita memahami sekolah atau sebuah lembaga itu pasti ada nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada guru maupun serta atau siswa. Kemudian di sisi lain mereka juga punya kepentingan bagi pribadinya, dan nilai-nilai itu ya benar, nilai benar, sehingga di di sekolah ada benturan etik lah kalau bahasanya ya, benturan etik antara nilai-nilai yang sama-sama sebenarnya sama-sama benar. Kemudian di sisi lain ada suatu kepentingan dari benturan moral juga ya, nilai moral yang harus kita tanamkan. Ada satu sisi yang kita anggap benar, di sisi lain itu tidak sesuai dengan aturan atau norma yang ada di sekolah kita. Nah, tentunya kita perlu identifikasi baik masalah etik maupun masalah moral di sebuah sekolah. Nah, dalam mengorganisasi sebuah lembaga pendidikan memang ya itulah adanya di kita harus sering berhadapan dengan nilai-nilai etik dan nilai moral yang harus kita selesaikan di sekolah. Pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tadi saya sampaikan di pertanyaan awal bahwa di sekolah ada pasti ada ya, saya katakan pasti ada dua nilai yang sama-sama baik sebenarnya, tapi harus kita utamakan yang mana kan gitu. Apa kepentingan sekolah atau kepentingan pribadi dari guru atau siswa atau orang tua kan gitu ya. Karena di sekolah itu kan ada 3 komponen yang menjalankan sebuah sekolah. Nah, tentunya kita harus punya langkah-langkah untuk mengambil keputusan tentang dua hal baik itu. Barangkali saya beri contoh ya, tadi di pertanyaan pertama belum saya beri contoh. Contoh yang sering terjadi di sekolah, umpamanya ada seorang guru yang sering nggak masuk, umpamanya ya, sering nggak masuk sekolah, sering nggak masuk ngajar, banyak izin, alasannya nungguin orang tua yang sakit. Nah,
nilai baik sekolah ini, sekolah punya kepentingan bahwa guru yang baik adalah guru yang memenuhi kewajibannya sebagai seorang guru di dalam kelas. Sementara di beliau sendiri punya kepentingan untuk menjaga orang tuanya, bahwa itu nilai baik juga itu. Jadi dua nilai baik, tapi di tingkat etik ada barangkali kurang benarnya. Nah ini tentunya kepala sekolah harus ambil keputusan mana yang diutamakan. Kalau saya sebagai kepala sekolah emang ya harus mengutamakan kewajibannya sebagai seorang manajer di sekolah, bahwa yang diutamakan adalah kewajiban untuk menjalankan tugas sebagai seorang guru tanpa harus mengurangi nilai-nilai baik yang harus menjaga orang tuanya. Nah, bagaimana saya mengambil keputusan? Yang tentunya kita mulai dari identifikasi masalah, kemudian mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang guru itu yang tadi saya beri contoh ya, informasi sebanyak-banyaknya. Apakah orang tuanya emang tidak ada orang lain yang nungguin umpamanya, terus tentang caranya dan lain sebagainya itu. Kemudian saya pertimbangkan juga nilai-nilai yang terlibat di dalam masalah itu. Dan tentunya sebagai seorang kepala sekolah saya harus mempertimbangkan konsekuensi jika saya harus mengambil keputusan. Umpamanya kalau tadi saya mementingkan bahwa itu kewajiban sebagai seorang guru harus memenuhi kewajiban yang di sekolah, tentunya mempertimbangkan konsekuensi seperti apa nantinya guru itu menjalankan kewajibannya sebagai anak terhadap orang tuanya. Dan juga saya harus mempertimbangkan perspektif lain lah ya. Umpamanya saya mengambil keputusan, ya udah keputusan kebalikan, gurunya lebih cenderung ke orang tuanya, tentunya nanti akan tidak baik bagi manajemen berikutnya. Jadi pengambilan keputusan di sekolah saya perlu mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan yang ketiga, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, selama ini saya selaku kepala sekolah mengambil beberapa langkah yang barangkali lebih efektif ya untuk memecahkan masalah itu, terutama tentang etik ya. Langkah-langkahnya yang pertama tadi saya sampaikan pada pertanyaan pertama, saya identifikasi masalahnya terlalu mengganggu sekolah atau tidak. Kalau dirasa terlalu mengganggu terhadap proses pembelajaran, ya harus cepat-cepat saya ambil langkah. Yang kedua, mengumpulkan informasi seperti itu. Kemudian yang berikutnya mempertimbangkan beberapa alternatif untuk memecahkan. Jadi setelah mengumpulkan informasi yang banyak tentang tadi saya beri contoh yang pada pertanyaan yang kedua, jadi saya mengambil tentunya mengumpulkan informasi dulu sebanyak-banyaknya, baik terutama kepada guru yang tadi, kemudian menjaga nilai baik yang masyarakat juga punya kepentingan, sekolah punya kepentingan sendiri. Kemudian mempertimbangkan berbagai alternatif, atau ya kalau ini namanya gurunya untuk
banyak alternatif atau tetap punya memilih alternatif utama menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dengan resiko orang tuanya mungkin orang lainnya kemudian kalau ada yang kedua ya kemudian yang kita persilahkan dulu lebih apa namanya ya mencari dukungan. Jadi ada beberapa alternatif. Kemudian yang tentunya kepala sekolah memberikan tindakan yang tepat nantinya dan diimplementasi. Tentunya nanti juga berlaku untuk guru, karyawan maupun siswa dalam mengambil keputusan untuk nilai-nilai yang sama-sama baik dalam hal ini. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Lanjut ke soal keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berdasarkan beberapa pengalaman dalam memecahkan masalah tentang dilema etik ya, sehingga sangat sulit untuk diselesaikan sebenarnya ya untuk dilema etik karena nilainya nilai sama-sama baik kecuali kalau masalah moral ya, karena sama-sama baik semuanya mempunyai nilai kebaikan. Tentunya kalau saya diambil jalan tengah yang ada beberapa alternatif itu. Yang pertama memahami nilai-nilai etik yang terlibat baik dari sekolah maupun pada guru, orang tua maupun siswa, bahwa masing-masing harus memahami nilai etik yang yang kita pakai dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik sebagai guru, karyawan maupun sebagai siswa, dengan sebagai individu di masyarakat maupun di rumah. Kemudian yang berikutnya harus mempertimbangkan dalam memutuskan untuk kepentingan jangka panjang baik di sekolah maupun kepentingan individu di masyarakatnya. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya untuk menyelesaikan masalah dalam dilema etika itu tadi sangat sulit tentunya ya, sangat sulit. Sekali lagi saya ulangi bahwa dilema etika itu kan sama-sama baik ya. Jadi untuk memutuskan mana yang kita dulukan atau prioritaskan, mana yang tidak kita prioritaskan, tentunya kan agak sulit ya. Tapi ada beberapa hal yang saya laksanakan. Yang pertama, saya identifikasi dulu masalah, kompleksitas masalahnya. Mengenai kalau masalah itu kompleks, tentunya saya harus melibatkan banyak orang stakeholder di sekolah untuk memutuskan tentang masalah dilema etik ini. Kemudian yang kedua, kurangnya informasi tentang masalah ini, informasi yang jelas. Kadang-kadang informasi itu kabur, data-datanya yang kurang, sehingga perlu lebih detail tentang masalah.
kemudian yang berikutnya, karena ini masalahnya di sekolah itu banyak nilai yang harus kita pertimbangkan dalam putusan. Dan tentunya karena kegiatan di sekolah itu lumayan banyak, sehingga dari sisi waktu kita juga jadi hambatan masalah waktu. Dan kita memerlukan waktu khusus, sementara tugas-tugas di sekolah itu banyak. Bukan waktu khusus untuk menangani masalah. Nah, kemudian kita tidak penting juga ya, bahwa kalau ada masalah di sekolah, tekanan-tekanan dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar, itu juga banyak, sehingga kita juga harus segera menyelesaikan masalah atas tekanan-tekanan masalah ini. Saya kira itu hambatan-hambatan yang kita hadapi di sekolah dalam menyelesaikan di rumah etik. Baik, Pak. Yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Apabila ada jadwal, bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam menyelesaikan masalah dilema etik ini, kalau saya tergantung dari masalahnya berat atau tidak. Kalau masalahnya cukup berat, tentunya saya harus punya tata cara khusus, waktu khusus untuk menyelesaikan, dan kita jadwalkan khusus dan melibatkan banyak pihak. Tetapi kalau masalahnya tidak terlalu rumit, ya akan segera, biasanya segera kita selesaikan. Di zaman teknologi ini juga bisa saja menyelesaikan secara interpersonal, bisa juga menyelesaikan secara komunal bersama-sama untuk sesuai dengan aturan yang ada. Jadi sekali lagi tergantung dari masalahnya. Kalau masalahnya rumit, ya perlu waktu khusus secara berkala untuk menyelesaikan. Nah, kalau masalahnya tidak terlalu kompleks, saya kira tidak perlu waktu banyak dan tidak perlu melibatkan banyak. Yang pas tentunya ada seseorang yang bermasalah, ya satu-satu saja. Kalau itu nanti dampaknya komunal, ya kita bersama-sama untuk menyelesaikan kesepakatan bersama. Banyak nilai yang harus kita pertimbangkan dalam putusan. Dan tentunya karena kegiatan di sekolah itu lumayan banyak, sehingga dari sisi waktu kita juga jadi hambatan masalah waktu. Dan kita memerlukan waktu khusus, sementara tugas-tugas di sekolah itu banyak. Bukan waktu khusus untuk menangani masalah. Nah, kemudian kita tidak penting juga ya, bahwa kalau ada masalah di sekolah, tekanan-tekanan dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar, itu juga banyak, sehingga kita juga harus segera menyelesaikan masalah atas tekanan-tekanan masalah ini. Saya kira itu hambatan-hambatan yang kita hadapi di sekolah dalam menyelesaikan di rumah etik. Terima kasih Bapak, jawabannya sangat menginspirasi sekali. Berikutnya Pak, ini pertanyaan yang keenam. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan?
dalam menyelesaikan masalah dilema etik ini, kalau saya tergantung dari masalahnya berat atau tidak. Kalau masalahnya cukup berat, tentunya saya harus punya tata kelola khusus, waktu khusus untuk menyelesaikan, dan kita jadwalkan khusus dan melibatkan banyak pihak. Tetapi kalau masalahnya tidak terlalu rumit, ya akan biasanya segera kita selesaikan. Di zaman teknologi ini juga bisa saja menyelesaikan secara interpersonal, bisa juga menyelesaikan secara komunal bersama-sama untuk sesuai dengan aturan yang ada. Jadi sekali lagi tergantung dari masalahnya rumit atau tidak. Kalau masalahnya rumit, ya perlu waktu khusus secara berkala untuk menyelesaikan. Nah, kalau masalahnya tidak terlalu kompleks, saya kira tidak perlu waktu banyak dan tidak perlu melibatkan banyak pihak. Yang pas sebenarnya ada seseorang yang bermasalah, ya satu-satu saja. Kalau itu nanti dampaknya komunal, ya kita bersama-sama untuk kesepakatan bersama. Sekiranya. Baik Pak, pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Tentunya yang menjadi dasar untuk menyelesaikan dilema etik di sekolah. Nah, kalau di SMA 1 tentunya kesepakatan bersama yang tertuang dalam aturan-aturan di sebuah organisasi pembimbingan sekolah kita. Jadi yang pertama, ya kita buat aturan yang jelas sehingga dilema etik yang muncul akan kecil. Nah, aturan yang jelas itu harus disepakati bersama dan dibuat bersama oleh stakeholder, baik pimpinan, wakil, guru, siswa, karyawan dan sebagainya. Nah, kemudian dari pihak lain, komite di sekolah, ya, perwakilan orang tua, kemudian, nah, bisa saja juga dari pihak lain ada tim konsultasi dari pihak luar. Tetapi selama ini kita belum ketemulah untuk melibatkan tim dari luar. Jadi masalah dilema etik ini belum sampai masalahnya dalam besar. Kalau yang bisa alami di SMA di satu dalam itu. Kemudian SMA Negeri 1 kita punya sumber daya lumayan, sehingga masalah-masalah dilema etik itu relatif tidak menimbulkan masalah yang cukup rumit. Kemudian yang paling kemudian adalah sebenarnya kepemimpinan yang solid, baik di top leader maupun di middle manager maupun di bawahnya manajemen di di kelas, masuk wali kelas, ekskul dan sebagainya, termasuk pimpinan di sekolah. Nah, ini perlu kita perkuat. Nah, itu faktor-faktor yang insya Allah dapat menyelesaikan dilema etik yang muncul di sekolah kita, di lembaga sekolah. Baik Bapak, beranjak ke pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan
keputusan dilema etika. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, Ya. Berdasarkan pengalaman yang selama ini ada di sekolah kita dalam tentunya kalau juga sudah lama juga di sekolah mengajar, tentunya bahwa keputusan yang baik dan etis memerlukan pemikiran yang matang dalam mengambil keputusan. Nah, pengalaman dalam mengelola sebuah organisasi, terutama organisasi pembelajaran di sebuah sekolah, memang perlu bijak dan matang dalam memikirkan masalah. Kemudian tentunya pentingnya mengenal nilai-nilai dan prinsip etika yang ada di masyarakat kita. Dan tidak terlepas dari kehidupan di masyarakat ketika kita berada dalam bahasa di mana bijak langit di itulah bahwa nilai etik juga berkaitan dengan prinsip-prinsip nilai yang ada di masyarakat kita. Ya, kita perlu matang, dewasa dalam menjalankan masalah-masalah etik, dan barangkali bisa saja terlalu prinsipal gitu ya, harus A, tapi di lain sisi kita juga harus mempertimbangkan nilai yang ada di sekitar kita. Kalau saat cenderung memang sebenarnya tidak baik, tapi win-win solution ambil di tengah-tengah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah, terutama masalah etik yang ada di sekolah. Nah, itu tadi karena semuanya baik, gitu ya. Ada dua hal yang baik. Tapi memang yang baik adalah harus prioritas pada kelangsungan proses di sekolah. Seharusnya seorang pemimpin untuk memutuskan bahwa yang terbaik adalah untuk kepentingan sekolah. Tapi tadi di sisi lain bahwa nilai-nilai etik di masyarakat itu kan harus kita bisa lihat barangkali. baik, terima kasih banyak Bapak untuk kesediaannya hari ini. Saya berharap semua yang saya dapatkan pada pagi hari ini dapat saya ambil manfaatnya. Baik, demikianlah wawancara dengan Bapak Dr. Anies Haji Wimron Masadi. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi.